Oke, selamat malam. Karena kebetulan saya mengambil tag ini pada malam hari ini. Suasana malam, saya coba lagi untuk memberikan satu materi yang menarik. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube Kang Suruwangi. Bunyikan loncengnya agar Anda dapat terus-menerus menerima informasi yang menarik dari saya. Dan pantengin terus segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia energi supranatural, metafisika dalam sebuah tayangan yang edukatif dan dapat memberikan pengetahuan baru bagi Anda. Nah, bagi teman-teman yang sudah nggak sabar, malam hari ini atau pada kesempatan ini saya ingin mencoba sedikit membabarkan tentang susuk dalam ranah dunia energi. Sebelum kita masuk ke bahasan yang lebih dalam, apa itu susuk? Kita harus mengenal dulu. Susuk adalah benda yang disusupkan ke bawah kulit yang bertujuan menimbulkan kekuatan magis. Selain itu, susuk pada implementasi di era kemajuan sekarang juga dapat digunakan untuk alat kontrasepsi, yaitu susuk AB salah satu contohnya. Selain itu juga ada susuk yang digunakan untuk kekuatan, menahan diri dari benturan dan sebagainya. Itu merupakan ragam penggunaan susuk secara fungsi. Nah, susuk sendiri terdiri dari berbagai macam bahan. Yang sering kita dengar adalah jarum berbentuk jarum, yaitu logam yang tajam, berasal dari emas biasanya, dan dia disusupkan di bawah kulit. Ada juga yang menggunakan gabah, kulit samber lilin. Kemudian ada juga yang menggunakan merang hitam, kemudian ijuk, dan banyak hal yang lain. Nah, susuk itu sendiri yang menarik di sini adalah susuk juga bisa menggunakan energi yang dipadatkan. Bedanya dengan media tadi tentu dalam ranah kepadatannya. Kemudian berapa lama dia bertahan di bawah kulit. Nah, di sini akan kita bahas nanti sedikit mengenai susuk bioenergi. Sebelum itu kita bahas tentang susuk tradisional yang ada di masyarakat. Ada idiom menyatakan bahwa orang yang dipasang susuk biasanya susah matinya. Apakah benar demikian? Oke, sebelum kita menjawab itu, kita akan membahas tentang susuk dari teknik menyusukannya. Ada beberapa teknik tradisional untuk menyusukan. Ada yang hanya ditiup, jarumnya ditaruh, kemudian ditiup, kemudian dia masuk ke bagian tubuh tertentu. Ada juga yang dipasang dengan benar-benar ditusukkan supaya dia masuk, baru kemudian dijampe. Ada juga yang cuma diusap-usap di bagian tertentu, susuk itu sudah masuk. Ya, ada banyak teknik yang digunakan untuk menyusupkan media tersebut. Nah, ada dua metode yang dipakai menggunakan energi dari jampe atau ajian, atau menggunakan bantuan entitas. Di sini yang menjadi tolak ukur bagaimana susuk itu membuat seseorang susah meninggal. Bagi susuk yang menggunakan entitas, biasanya entitas tersebut ikut masuk dalam media dan menyusup dalam bawah permukaan kulit. Nah, itu yang membuat biasanya pada beberapa orang mengalami masalah ketika menjelang ajal, karena ada entitas
yang masih ingin berdiam di penggunanya yang membuat dia supaya tidak cepat-cepat meninggal. Nah, saya tidak mau masuk ke ranah agamanya karena kembali lagi ke kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Nah, selain itu, efek negatif dari susuk adalah di era dulu mungkin sekali pasang susuk mungkin bertahan sampai seumur hidup. Tetapi di era sekarang ini memang ada kecenderungan praktisi yang menyusupkan susuknya itu meminta pengguna susuknya harus ngecas. Dalam artian dia harus berulang-ulang melakukan ritual tertentu supaya daya susuknya kembali lagi menjadi baik seperti waktu awal dipasang. Nah, saya tidak bisa menyebutkan bagaimana dan mengapa, tetapi kembali lagi ke kepercayaan dari antara si pengguna susuk dan yang pemasangnya. Kesepakatannya bagaimana, karena itu tentu saja berkaitan dengan mahar dan mungkin pertanggungjawaban moral antara si pemasang dengan si pengguna. Oke, selain itu bagian mana saja sih dalam tubuh seseorang yang bisa dipasangin susuk? Kita mungkin kalau wajah sih rata-rata kita sudah tahu, tapi di mana di wajah yang biasa dipasangin? Ya, biasanya yang dipasang itu di antara alis, tengah alis, kemudian bawah mata, di area kantung mata, di samping, kemudian di atas bibir, di bawah bibir, dan di dagu. Ya, jadi tujuannya ini supaya kalau ngelirik, jadi orang langsung terkesima. Kemudian di bawah mata juga orang punya belas kasihan. Ada lagi supaya orang menurut dengan perkataannya kalau di area mulut dan dagu. Selain itu juga biasanya karena memang pengguna susuk itu mayoritas tidak semuanya pengguna itu wanita, tetapi mayoritas memang wanita digunakan untuk daya tarik, untuk mempengaruhi lawan jenis. Ya, jadi sex appeal, oke. Sex appeal itu memang menjadi satu tolak ukur supaya dia memiliki pesona tersendiri. Biasanya payudara juga merupakan area yang sering dipasang, yaitu biasanya pengalaman dari beberapa interview maupun saya yang melakukan sendiri tanya jawab dengan pengguna itu di bawah area payudara, entah sebelah kiri entah sebelah kanan, atau di tengah-tengah belahan dada. Selain itu daerah pinggul, pantat, dan alat vital. Nah, untuk alat vital memang biasanya cenderung lebih digunakan untuk harmonisasi hubungan. Nah, tidak menutup kemungkinan ini juga dimanfaatkan oleh pekerja seks komersial. Apapun itu alasannya, saya tidak berani menghakimi karena itu adalah, sekali lagi, pertanggungjawabannya adalah pengguna. Nah, selain itu, di dalam tradisi energi kita juga mengenal susuk energi. Yang dimaksud susuk energi bagaimana? Susuk energi adalah energi yang dipadatkan, diprogram untuk tujuan tersendiri, diprogram juga agar dia bisa bertahan seberapa lama, dan disusupkan juga di area-area tertentu, dan karena dia sifatnya padat energi tersebut, dia seperti kita menyusupkan entah itu jampe, entah itu pola energi yang memang seperti yang kita lakukan dalam tradisi energetik, atau juga bisa ajian-ajian tertentu yang disusupkan. Nah, ranah energi ini tidak menutup kemungkinan juga banyak digunakan di masa sekarang. Nah, untuk alasan tertentu saya lebih cenderung menggunakan teknik ini karena yang pertama dia aman. Yang kedua, biasanya jangka waktu yang untuk mempertahankan ketahanan itu nggak lebih dari 1000 hari. Itu
paling maksimal kita bisa memprogram rata-rata 1000 hari. Kemudian cara untuk memperbaiki energi yang disusupkan itu pun cukup mudah, yaitu dengan sedikit menggunakan afirmasi maupun program bawah sadar, susuk energi akan kembali dengan baik. Nah, kembali ke Anda yang saat ini melihat channel YouTube saya, apakah Anda membutuhkan atau tidak? Ataukah Anda meyakini bahwa ini bukan sekedar budaya yang ada dalam Khasanah Metafisika Nusantara, tetapi ini juga satu pengetahuan yang baik untuk dipahami bahwa sanya susuk adalah bagian dari kekayaan metafisika Nusantara. Tidak perlu menghakimi karena masing-masing punya tujuan dan punya kebutuhan untuk penggunaannya. Kembali lagi ke teknik yang digunakan dan berkesadaran untuk melakukan itu. Terima kasih untuk menonton tayangan kali ini. Apabila ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar. Apabila saya bisa menjawab, akan saya coba jawab langsung. Tapi apabila jawabannya cukup panjang, nanti akan saya buat tayangan berikutnya mengenai pertanyaan Anda. Oke, sekian dulu sekilas mengenai susuk dalam ranah energi. Semoga bermanfaat. Subscribe channel Kang Suruwangi jangan lupa, dan terus saksikan konten-konten yang saya buat dalam ranah energetik. Salam Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan.